Nadia. Dan aku Dayat. Selamat datang di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Jurusan manajemen itu adalah salah satu jurusan yang terdapat di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang menyelenggarakan pendidikan S1 di bidang ilmu manajemen dan D3 di bidang manajemen perkantoran. Lulusan program studi ini juga dibekali dengan manajerial dan entrepreneurship. Selain itu, jurusan manajemen juga menjadi salah satu jurusan favorit di Universitas Negeri Semarang dan memiliki peminat terbanyak pada seleksi nasional masuk perguruan tinggi tahun 2014 dan 2015. Kualifikasi dosen tetapnya aja minimal S2 lulusan dari perguruan tinggi luar maupun dalam negeri, dan juga memiliki laboratorium pasar modal terpadu atau simulasi trading online dengan instruktur ahli. Kampusnya aja berada di kampus lingkungan konservasi yang menjadikan suasana belajar menjadi lebih kondusif. Di manajemen UNES juga memasukkan 11 nilai karakter konservasi dalam kegiatan akademik, seperti tanggung jawab, adil, jujur, santun, cerdas, cinta tanah air, demokratis, tangguh, peduli, toleran, dan religius. Di manajemen juga memiliki seragam di setiap hari. Setiap Senin memakai atasan berwarna putih dan bawahan berwarna hitam, dan setiap Kamis memakai batik. Yuk ikut kami ke dalam. Oh iya, lulusan program studi manajemen S1 jurusan manajemen secara umum memiliki peluang untuk bekerja di instansi-instansi pemerintah, swasta, maupun mandiri, seperti Depdiknas, Depku, Disnakertrans, Disperindak, pemerintah daerah, Pusat Arsip Nasional, BPS, Lembaga Administrasi Negara, BPK, Bapeda, PLN, Pertamina, KAI, Pelni, PTP, Angkasa Pura, Telkom, Bank, Asuransi Pegadaian, Leasing, BPD, PDAM, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Tos Serba, Koperasi Serba Usaha, Supermarket, Tekstil Garment, Food and Beverage, Perdagangan, Transportasi, Teknologi Informasi, Kesehatan, Pendidikan, Otomotif, Kerajinan, Furniture, Perkebunan, Komunikasi, Pasar Modal, Reksadana, Entrepreneurship, dan masih banyak yang lainnya. Jurusan manajemen itu memiliki 3 spesifikasi penjurusan yang dapat berguna dalam menentukan pekerjaan para lulusan jurusan manajemen di masa depan. Sebelum dilakukan penjurusan, pihak verifikator dari jurusan akan memberikan angket pada tiap-tiap mahasiswa untuk mengetahui minat mereka. Penjurusan tidak hanya dilihat dari minat mahasiswa saja, melainkan juga nilai akademik masing-masing mahasiswa. Jadi, seorang mahasiswa bisa memasuki jurusan khusus yang ada di manajemen apabila mereka memenuhi kriteria khusus yang telah ditetapkan oleh jurusan manajemen. Penjurusan manajemen dibagi menjadi 3, yaitu manajemen keuangan, manajemen SDM, dan manajemen pemasaran. Nah, kalau manajemen keuangan itu menghasilkan bibit manajer keuangan, di mana seorang manajer keuangan bertugas mengelola dana perusahaan untuk memperoleh hasil maksimal bagi perusahaan tersebut. Seorang manajer keuangan pada umumnya bertugas untuk mendapatkan dana perusahaan, menggunakan dana perusahaan dengan baik atau bagi keuntungan atau laba perusahaan. Kalau manajemen pemasaran, jurusan ini akhirnya akan dilibatkan pada bagian pemasaran dalam perusahaan. Tugas khususnya yaitu mencakup segala kegiatan yang menyangkut penyampai produk atau jasa bagi produsen hingga konsumen, meliputi kegiatan menciptakan produk, menawarkan produk, hingga mempertemukan produk yang bernilai dengan pihak lain. Kalau manajemen SDM itu adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan perusahaan. Biasanya akan ditempatkan pada bagian HRD. Kamu tahu apa yang membedakan jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dengan jurusan lain? Manajemen UNES itu memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang ilmu manajemen yang bisa diterapkan secara profesional di dunia kerja, serta memiliki wawasan internasional yang didapatkan melalui mata kuliah manajemen keuangan internasional, pemasaran global, e-commerce, manajemen lintas budaya, supaya kami memiliki kemampuan bersaing secara global dan siap bekerja dengan latar belakang budaya yang berbeda. Selain itu, memiliki kemampuan profesional mengaplikasikan prinsip-prinsip good governance seperti kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Itu ada temanku mahasiswa asing. Mereka juga berada di kelas pemasaran. Yuk, aku kenalin. Nah, kenalin, ini Ulan dari Kirgistan dan ini Asgar dari Tajikistan. Hai, Askar. Ulan. Kalian mau kemana? Saya lagi mau jadi buku di perpustakaan. Kalau kamu? Saya mau mencari
kuliah kerja lapangan, ada praktik kerja lapangan, seminar, kuliah umum, talk show, dan kajian keilmuan. Di manajemen, perkuliahannya juga menggunakan beberapa metode seperti yang di depan. Kuliah dengan metode pemaparan oleh dosen, ada juga diskusi, perkuliahan tatap muka interaktif, perkuliahan praktek lapangan, dan sistem pembelajaran berbasis elektronik yang biasa disebut Electronic Learning Aid atau ELENA. Di manajemen juga ada pelayanan akademik yang berguna untuk pendaftaran ujian komprehensif, skripsi, pembuatan surat penelitian, serta mencari informasi-informasi mengenai manajemen. Di jurusan manajemen juga menyediakan berbagai fasilitas untuk menunjang selama masa perkuliahan, seperti ruang tata usaha ini. Gedung perkuliahan yang juga dilengkapi ruangan ber-AC dan LCD. Laboratorium komputer, tempat untuk praktik aplikasi software. Laboratorium manajemen yang isinya itu ada pasar modal, galeri investasi, dan berbagai referensi jurnal nasional maupun internasional. Perpustakaan di sini banyak referensi buku untuk mengerjakan tugas perkuliahan, kumpulan tugas akhir dan skripsi yang gunanya untuk dijadikan referensi dalam penyusunan penelitian baru nantinya. Gedung pusat kegiatan mahasiswa di sini tuh pusatnya kegiatan mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan seluruh himpunan mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi. Mahasiswa yang diharapkan oleh pihak jurusan maupun pihak fakultas bukan hanya mahasiswa yang pandai di bidang akademik saja, namun juga di bidang non-akademik. Jurusan manajemen menyediakan wadah bagi para mahasiswanya untuk bereksplorasi lebih di bidang-bidang tertentu. Misalnya saja ada UNSAF, Marketing Club, dan Human Resource Club. Wah, sepertinya itu ada teman-teman saya, ada ketua-ketuanya. Yuk, kita kenalan. Nah, kenalin nih, ini Randy, dia ketuanya UNSAF loh. Perkenalkan, nama saya Randy, Direktur UNSAF 2015. UNSAF atau UNES Stock Exchange Forum atau juga kelompok studi pasar modal UNES adalah organisasi yang didirikan oleh jurusan manajemen untuk mewadahi teman-teman mahasiswa nih dalam menyalurkan ide-ide kreatifnya, ide-ide kritisnya tentang seputar pasar modal. Nah, tujuan sendiri dari UNSAF itu apa? Yang intinya sendiri adalah membangun paradigma teman-teman mahasiswa untuk selalu sadar akan investasi. Nah, beberapa waktu yang lalu, dua tim UNSAF berhasil masuk kompetisi pengetahuan pasar modal atau KPPM tingkat nasional. Nah, salah satu program yang sudah terlaksana dengan baik dan sukses adalah Olimpiade Pasar Modal yang sepenuhnya didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tentunya dalam menjalankan programnya, UNSAF membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan pihak lain. Nah, beberapa pihak yang bekerja sama dengan UNSAF, salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Fintech Mitra Sekuritas, dan beberapa emiten lain. Makanya, ayo teman-teman mahasiswa kita sadarkan investasi dan ayo masuk UNSAF. Hai, perkenalkan nama saya Indah dari MARTS atau Marketing Club on Teaching. Marketing Club on Teaching sendiri dibangun sebagai wadah untuk mahasiswa manajemen, khususnya mahasiswa pada konsentrasi manajemen pemasaran, agar kita dapat belajar bersama tentang marketing. Nah, salah satu kegiatan MARTS adalah galeri packaging. Di situ kita diajarkan cara packaging yang baik dan menarik untuk konsumen. MARTS juga bekerjasama dengan CMC atau Kampus Marketing Club yang di bawah naungan Hermawan Kartajaya. Oke, ayo semuanya gabung ke MARTS. Salam marketing. Salam kenal, saya Aziz Putra, saya dari Human Resource Club atau sering disebut dengan HRC, yang mana merupakan organisasi di bawah jurusan manajemen, pada khususnya yaitu manajemen sumber daya manusia yang memfasilitasi rekan-rekan di bidang manajemen sumber daya manusia untuk kita belajar bersama dan juga untuk mengimplementasikan nilai-nilai serta ilmu-ilmu MSDM melalui aktivitas organisasi. Kita menekan pada tingkat aktivitas organisasi, yang pertama adalah manajemen diri, kemudian yang kedua adalah manajemen tim, yang ketiga adalah manajemen organisasi. Selain itu, HRC juga melakukan pengajian dan juga berusaha untuk mengimplementasi serta menjadi jembatan bagi kehidupan kampus dan juga kehidupan kerja maupun usaha melalui aktivitas kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi jangan lupa untuk gabung bersama HRC, bersama kami kenali kompetensi diri. Mas, kita duluan dulu Pak. Yaudah, makasih ya. Oke, mari. Jurusan
juga pernah memiliki prestasi yang gemilang loh. Seperti pada tahun 2015, UNES menerima penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai universitas yang melakukan edukasi pasar modal paling aktif. Jurusan manajemen UNES juga beberapa kali melakukan Memorandum of Understanding atau perjanjian kerjasama dengan perusahaan. Kaitannya dengan kegiatan mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik. Perusahaan itu meliputi IDX, Telkom Indonesia, Pintrako Sekuritas, dan Nyonya Menir. Jurusan manajemen terbentuk pada tahun 2006 setelah jurusan ekonomi berubah menjadi Fakultas Ekonomi Swadaya Universitas Negeri Semarang. Jurusan manajemen terdiri dari program studi manajemen S1 dan manajemen perkantoran D3. Visi dari program studi manajemen menjadi program studi manajemen bertaraf internasional yang sehat, unggul, dan sejahtera, serta sebagai pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen dengan menjunjung tinggi kejujuran, etika, dan tanggung jawab sosial pada tahun 2020. Misi kami adalah menyelenggarakan pendidikan yang profesional di bidang manajemen dengan menjunjung tinggi kejujuran, etika, dan tanggung jawab sosial. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang profesional di bidang manajemen dengan menjunjung tinggi kejujuran, etika, dan tanggung jawab sosial. Mengembangkan kerjasama di bidang manajemen dengan perguruan tinggi lain, institusi pemerintah, swasta, dan dunia usaha, baik di dalam maupun luar negeri, dengan tujuan menghasilkan lulusan yang berkompeten, memiliki kemampuan akademik dan profesional di bidang manajemen, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dunia kerja, jujur, beretika, dan memiliki tanggung jawab sosial, menghasilkan penelitian yang profesional di bidang manajemen, yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masyarakat, mengabdi kepada masyarakat di bidang manajemen sebagai wujud tanggung jawab sosial dan menjalin kerjasama yang sinergis dengan lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri di bidang manajemen. Nah, udah tahu kan nilai jurusan manajemen UNES? Jadi, tunggu apa lagi? Kami akan menunggu kehadiran Anda di jurusan